Kita mau menyelesaikan masalah atau berdebat hukum? Berdebat hukum nanti di pengadilan aja. Saya orang waras, saya orang berpendidikan. Kalau saya ikut dengan kayak gitu jadi orang bodoh, saya ngapain jadi bodoh? Saya ngapain jadi bodoh? Tapi nanti pada saat critical point dia menyebut saya dengan hal tertentu yang sudah mencemarkan nama baik, dia akan kena nanti. Kalau memang kamu punya uang itu baik, serahkan saja kepada Agus. Ngapain ribut-ribut? Ya udahlah, diam-diam serahkan aja. Mau berapapun, mau 3 miliar, serahkan aja pada Agus. Ngapain campuri masalah ini? Ngapain campuri masalah ini? Jangan sambar-sambar yang nggak jelas, tapi fokuskan kepada penyelesaian masalah pengobatan mata Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera ya. Jadi begini, saya ceritakan dari awal, jangan dikirain saya tuh masuk di akhir. Ya. Saya dari awal peristiwa ini muncul sudah saya ikuti. Makanya saya tahu runtutan-runtutan daripada peristiwa itu ya. Dari mulai donasi itu berpindah dari Agus ke Novi, saya tahu semua. Berapa yang dipakai oleh si Agus dan keluarganya saya tahu. Jumlah nominalnya pun saya tahu. Kemudian bagaimana keinginan daripada si Novi dan keinginan si Agus juga saya tahu semua. Makanya di dalam perjalanan ini saya berikan pencerahan-pencerahan. Sekali lagi bahwa dalam komposisi ini kita sebagai rakyat Indonesia sama-sama untuk meluruskan permasalahan. Jangan jadi membuat keruh permasalahan. Apalagi ditumpangi oleh orang-orang tertentu itu semakin ruwet permasalahan. Yang sebenarnya permasalahan itu gampang dan sebenarnya kecil permasalahannya, hanya diperbesar-besar saja. Akibatnya memantik komentar-komentar daripada netizen. Nah, itu awal mulanya dulu ya. Kemudian dengan saya lihat ini perkembangannya Agus, kok jadi dipakai jadi kendaraan gitu loh. Nah, ini saya nggak suka. Kemudian Agus yang membuat acting juga jadi memantik netizen memberikan tanggapan negatif. Makanya saya sampaikan sama si Agus tuh, kamu ikuti aja aturan main. Apa yang kamu sepakati dengan Novi, lakukan saja untuk pengobatan matamu. Kalau berlarut-larut gini kan jadi kamu yang rugi sendiri. Ingat, itu bukan uangmu. Nah, saya agak keras juga, kamu gak usah teriak-teriak percuma. Teriak-teriak bukan orang ibah. Malah orang tuh makin marah dan memberikan tanggapan negatif pada dirimu. Itu kan statement saya pertama pada dia. Saya berikan gambaran itu, saya tegur dia supaya kau cool. Yang penting bagi dirimu, jangan berpikir tentang uang. Berpikir tentang bagaimana mata saya bisa sembuh, supaya bisa kau melihat dunia ini kembali. Kan kira-kira begitu. Nah, di dalam perjalanannya saya lihat Novi diserang terus. Kan saya lihat juga Novi kan tidak banyak komen. Tapi dia mengikuti perkembangan itu, diserang mengikuti perkembangan itu, dan dihadapkan pada pokok permasalahan yang menyudutkan dia, memojokkan dia. Itu yang terakhir sampai dia walk out itu ya. Nah, akhirnya Novi melalui Gary waktu itu minta menghubungi saya terus. Tapi pada saat itu saya bilang saya lagi sibuk ya. Tapi saya lihat kasihan, saya lihat kok dipojok-pojokkan terus. Yang inti permasalahan adalah Agus, tapi nyambernya ke macam-macam yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nyamber ke pribadi, ini kan sudah nggak pantas. Sekarang saya kata kita orang Timur, ya kita orang Indonesia yang punya peradaban, janganlah seperti itu, ya. Ngenyek seseorang, menjustis seseorang yang kamu tidak tahu, gitu. Sehingga sudah dihadapkan kepada jati diri seseorang, nggak boleh itu. Balikkan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita diperlakukan gitu gimana? Sakit atau enggak? Nah, itulah akhirnya kita sepakati lah, oke lah, kamu datang ke kantor saya, ke ruangan saya. Nah, pada saat di kantor saya itu datang, saya berikan pencerahan hukum. Kamu gak usah terpancing, gak usah melebar kemana-mana, ya, fokus kepada penyelesaian masalah. Saya berikan tanggapan bahwa kamu melakukan langkah ini, ya. Nah, langkah-langkah yang saya sampaikan ini tidak lain, tidak bukan adalah mengerucut kepada komposisi semula, yaitu menyelesaikan persoalannya dengan Agus. Ingat, inti persoalan adalah mata Agus. Uang ini terkumpul karena mata Agus. Nah, kamu punya tanggung jawab supaya menyelesaikan pengobatan itu kepada mata Agus sepanjang, ini loh ya,
dari pihak Agus berkenan mau berkolaborasi dengan kita. Berarti ada sinergitas kan gitu. Nah ini masih terjadi deadlock segala macam. Akhirnya kemarin lah peristiwanya dengan TV One, saya diminta supaya tampil memberikan gambaran itu. Nah pada malam hari itu saya jujur, pada saat saya nolak, saya pencerahan aja ya, saya konsultasi hukum aja. Karena saya nggak mau terlalu jauh dalam permasalahan ini. Tapi semakin dia dijebak ke permasalahan itu, akhirnya empati saya, simpati saya, rasa iba saya muncul. Udah saya tanda tangani dengan catatan. Saya tanda tangani surat kuasa cuma satu, menyelesaikan pokok masalah, bukan membuat semakin melebar. Jangan sambar-sambar yang nggak jelas, tapi fokuskan kepada penyelesaian masalah, pengobatan mata Agus. Coba sampai sebegitunya saya. Akhirnya Novi, siap Pak Riki, saya ikuti apa kata Pak Riki. Yang penting clear semua. Jadi nggak ada yang ditutup sama Novi, kan gitu. Nah, pada saat masuk di TV One, ya, kan ini sudah mulai nyambur kepada penerapan undang-undang, penerapan ini. Udahlah, kita nggak usah berbicara tentang barikade hukum, ya. Jadi jangan sok barikade hukum, tapi inti masalah tidak selesai. Kita mau menyelesaikan masalah atau berdebat hukum? Berdebat hukum nanti di pengadilan aja. Nah, maka saya tengahi, saya bilang, kita berbicara tuh kerucutkan kepada fokus masalah yang hadir sekarang Agus di sini. Nggak usah merembet kemana-mana, kan gitu. Nah, saat itu saya terpancing dengan kesombongan seseorang itu yang menyatakan saya ganti. Lah ini nggak ada urusan ganti-mengganti. Kalau memang kamu punya uang itu baik, serahkan saja kepada Agus. Nah, ngapain ribut-ribut? Ya udahlah, diam-diam serahkan aja. Mau berapapun, mau 3 miliar, serahkan aja kepada Agus. Ngapain campuri masalah ini? Mungkin uang ini bisa diperuntukkan kepada lebih berguna lagi. Kan tentu begitu. Nah itulah pokok permasalahan yang terjadi tadi malam. Kembali kepada posisi semula, saya berharap bahwa setelah pertemuan kemarin ada clearing lah. Intinya Agus mendapatkan pengobatan, kedua belah pihak merendahkan hati dan perasaan. Kira-kira gitu ya. Suatu langkah-langkah yang baik aja. Mungkin antara Densu dengan Farhad dulu, tentu nanti merembet kepada kita. Saya buka saja, tadi pagi saya bertelepon dengan Farhad. Ya. Dinda mau selesai atau mau gimana? Siap bang, selesai bang. Kamu ingat, kamu sudah puluhan tahun kenal dengan saya, kamu sudah tahu jiwa saya. Saya percaya abang, oke. Kalau kita rendakan hati perasaan, jangan lagi nyamber-nyamber yang lain, ayo kita tuntaskan masalah ini. Kasihan si Agusnya. Dia sudah siap kok si Farhadnya. Nanti tentunya maka saya katakan tetap menghormati 4 pilar itu, ya. Karena ini yang bermain di dalam pusaran ini, ya. Kalau tidak ada objek, tidak ada donasi. Kalau tidak ada donasi, tidak bisa ojek berjalan. Donasi juga tidak akan ada kalau tidak ada Densu. Densu tidak ada kalau tidak ada donatur. Makanya hargain empat-empatnya ini, jangan ditiadakan. Ini kan semuanya kan berkolaborasi. Kalau duduk bersama dengan kepala dingin, fokus kita adalah kemanusiaan, kan selesai semua. Nah, syukur-syukur dari Kemensos itu bisa memediasi ini, duduk bersama. Selesai, nggak ada yang dipersoalkan kok. Intinya uang ini jangan kemana-mana, untuk pengobatan Agus. Kalau yang waras berpikir, tidak seperti itu pola pikirnya. Kita berfokus kepada pengobatan Agus, ngapain nyamber ke yang lain-lain, kan gitu. Nah, itu saya serahkan nanti kepada Novi. Saya tidak mau memancing atau memantik Novi untuk berbuat apapun. Tapi tetap saya redahkan hati perasaan. Tapi dia yang menilai sampai sejauh mana perasaan pribadi dia disakiti dan pribadinya telah dirusak. Nah, kalau Novi mengatakan tindak lanjuti, tindak lanjuti. Tapi di critical point itu sudah ada unsurnya, ya. Karena sudah menyebut Novi. Menyebut bahwa dia pelaku narkoba. Dia pelaku TPPO. Kemudian dia juga pelacur. Nah, ini nantinya tentunya dari IT ya, dari cyber. Jelas sekali ya, Ya, dari cyber nanti akan menilai ini. Kalau nanti dilaporkan langsung oleh Novi, tentunya nanti pihak cyber akan menilai. Intinya kalau sudah menyebutkan nama langsung, itu adalah jelas objeknya gitu loh. Makanya saya berkali katakan mulutmu harimaumu. Jaga pada saat tertentu kau lepas-lepas ngomong, terjebak dengan perkataanmu, di situ pula kau kena. Nah, kalau saya menilai, kalau bagi saya pribadi, ada sudah nyamber ke saya juga. Saya orang waras. Saya orang waras. Saya orang berpendidikan.
Kalau saya ikut dengan kayak gitu jadi orang bodoh, saya ngapain jadi bodoh? Tapi nanti pada saat critical point dia sudah menyebut saya dengan hal tertentu yang sudah mencemarkan nama baik, dia akan kena nanti. Respon saya mau ditanya, respon saya waras. Ada Jenderal Kancil, ada jenderal ini, jenderal perusahaan, kan gitu kan. Ngapain saya tanggapin tuh? Kan capek, waktu kita habis kan. Biar aja ngoceh dia dengan apanya. Sepanjang tidak menyempuh kepada aspek saya, udahlah anggap aja. Saya bilang yang waras ngalah aja. Nggak usah langsung kita tarik pada kita. Saya nggak mau, gitu loh. Saya nggak mau tertarik dengan arus itu. Karena saya orang berpendidikan. Karena saya dibebani dengan ilmu. Bisa menilai, bisa menakar. Apakah pantas dan layak untuk saya layani orang kayak gitu yang nggak lagi. Untuk apa? Habis waktu saya, masih banyak tugas-tugas yang lain harus saya selesaikan. Ingat ya, kita membenci orang, itu penyakit. Kenapa? Yang kita benci itu belum tentu dia mikir. Yang kita benci itu dia bilang, emang gue pikirin loh, kan kita yang sakit kepala. Nah, ambil aja, ke situ aja ininya, analoginya. Ngapain gue pikirin kayak gituan? Mendingan gue pikir yang positif-positif aja. Yang bikin saya seger dan sehat. Yang penting tugas mulia saya bisa selesaikan dengan baik. Kembali kepada critical point, tugas utama kita adalah bagaimana Agus bisa diobati. Hanya itu aja. Jadi nggak usah merembet kemana-mana. Yang merembet itu silakan aja. Saya nggak mau terpancing untuk melebar kemana-mana. Novi pun sudah saya sampaikan. Novi, kau jangan ikut-ikut berkomentar tanpa ada instruksi dari saya. Karena dikala kau salah menyebutkan, salah menyampaikan, salah mempublikasikan, mungkin ada hal-hal yang salah itu disambar orang untuk kembali lagi ngantem kamu. Rugi waktumu. Masih banyak tugas-tugasmu yang akan kau lakukan. Itu harapan saya kepada Novi dan dilaksanakan sama dia. Kita berbicara tentang Agus ya. Agus ini adalah objek yang lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah langsung ketemu ya. Objek yang lemah, dia tidak bisa buat apa-apa. Digiring ke kiri dia tidak bisa buat apa-apa, digiring ke kanan dia tidak bisa buat apa-apa, dibuat jadi brand tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dalam in-mind saya ditawarkan atau dijanjikan akan kau berobat, kan gitu, akan kau sembuh. Akhirnya dia lakukan saja, walaupun saya yakin di dalam in-mind dia bertolak belakang. Yang saya tuju ini kan bagaimana saya sembuh. Kayak kemarin dia nangis, aku mengharapkan saya sembuh mataku. Itu aja ambil petik di situ. Saya terharu juga. Jadi apapun yang dilakukannya ini sebenarnya dia sudah nggak ngerti mau berbuat apa dia. Di kiri, giring ke kiri ikut, giring ke kanan ikut. Ya, bayangin aja, masa seorang Agus itu dibawa untuk motong pita apaan itu. Ini kan sudah dengan konteks. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, ikut aja deh. Padahal saya yakin otaknya tuh nggak ke situ semua. Di pikirannya itu bagaimana mata saya bisa ngelihat dunia. Hanya itu aja kok. Nah, kalaupun kemarin dia nangis mungkin sudah luapan yang sudah tidak kuat lagi, mungkin kekesalan juga. Kenapa sih digoreng-goreng kayak gini gitu loh. Saya tahu, saya membaca, saya kan bagaimanapun saya membaca ilmu jiwa loh ya. Saya melihat seorang penyidik itu pasti mempunyai ilmu jiwa. Dia tahu gestur seseorang gitu. Saya peluk dia. Gimana keadaanmu? Baik Pak. Saya ajak lagi bahasa Aceh. Wabak baget katanya kan. Tahu artinya itu apa kabar? Baik gitu ya. Saya bilang, kamu tenang aja mulai sekarang. Kamu nggak usah banyak komentar, ya. Kamu tenang aja, akan kita mediasi. Nah, saya dari pihak Novi akan mediasi dengan Farhad. Saya yakin Farhad akan ikut dengan aturan saya sepanjang itu untuk pengobatan itu. Dia, ya Pak, terima kasih. Dia nggak banyak komentar lagi. Sampai dengan pada saat di TV One pun nggak terlalu banyak komentar. Kalaupun dia menangis pada saat itu, kok sampai seruat ini? Kalau dalam in-mind-nya, cuma yang di samping kiri kanan ini yang nggak jelas. Dia bilang, aku nggak ngerti dibuat apa. Makanya saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman, kesalahan langkah yang saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya butuh pengobatan mata saya. Kan kasihan dengarnya tuh. Nah, saya juga berharap kepada kita di Tisan, ya sudahlah. Padahal waktu itu saya juga ikut marah ya. Ya sudahlah, dia kan sudah minta maaf. Kita sebagai insan hamba Tuhan tuh, kan kita jadilah manusia pemaaf. Jangan selalu menggiring dia jadi manusia yang seperti itu. Ya. Kita kembali kepada posisi kita. Kalau kita di posisi dia yang sakit mata gitu gimana?
Justru donatur ini saya anggap nggak ada masalah sepanjang dia dihargai posisi dan kedudukannya. Jangan dong posisinya diabaikan. Pada saat kita sedang berdiskusi, tolong dong kuasa hukum daripada donatur juga diberdayakan dong, dihormati dong, dihargai. Kalau itu yang saya tangkap dari para kuasa hukum donatur seperti itu. Dia tidak meminta apa-apa sepanjang kita duduk bersama. Gitu loh. Selesaikan masalah, jangan diperuncing lagi. Nah, kalau Denny Sumargo saya yakin pasti dia ikut aturan main lah. Karena dia justru memfasilitator. Saya yakin Novi juga akan ikut aturan main. Kalau kita sama-sama ini saya yakin dengan masuknya saya mudah-mudahan tidak ada hambatan. Farhad dengan saya menyelesaikan ini. Menggandeng Denny Sumargo sudah clear. Kemudian donatur juga nggak ada masalah hadir kemarin. Kita dudukkan bersama-sama. Clear masalah. Apalagi nanti kepanjangan tangan pemerintah melalui Kemensos nanti memediasinya. Sudah clear, abaikan saja. Mari kita maju ke depan. Sudah cukup lah. Kita udah capek dengan permasalahan ini. Masa kita ungkap lagi ke permasalahan yang lain? Sepanjang kita manusia yang mempunyai akal sehat, sepanjang kita mempunyai nurani, sepanjang kita masih mempunyai rasa ibah dan kasihan, sudahlah, jangan dibuat kisruh lagi masalah ini. Jangan dibuat lagi ruwet masalah ini. Ayo kita bersatu padu menyelesaikan pokok permasalahan dengan penuh akal sehat, kepala dingin, merendahkan hati dan perasaan untuk menuntaskan ini. Dengan peristiwa kemarin, ya sudah enak, ya clear. Saya dengan Farhad juga peluk-pelukan, orang itu adik saya kok. Udah nggak ada masalah, tinggal kita bersama saja menyelesaikan itu. Ya, kunci utama adalah satu, bagaimana Agus bisa sembuh. Perobatan matanya, karena uang itu kan untuk itu. Ayolah kita berpikir ke situ, jangan berpikir yang lain-lain, nyamber yang lain-lain. Nah setelah pertemuan kemarin, tadi pagi saya telepon dengan Farhad, sudah oke sama Farhad, nggak ada masalah, nggak usah nyamber yang lain lagi, kita fokus aja. Kalau ada lagi di luar ini nyamber lagi ini, ya saya anggap provokator. Berarti memang tidak mau permasalahan ini selesai dengan baik. Berarti ada kepentingan. Kalau kita betul-betul kepala dingin, ayo kita nggak usah lagi bicara tentang itu. Sudahlah bicara yang tadi malam aja, udah selesai kan? Jangan lagi nyamber-nyamber yang lain lah. Nah, ini yang dikatakan oleh Otman Paris itu, yaitu akibatnya itu yang cari-cari panggung itu, gitu loh. Harusnya kalau memang kita mengerti hukum, mengerti pemahaman tentang mekanisme, harusnya bersama-sama, ya. Sama-sama kita, ayo selesaikan masalah. Karena yang dibutuhkan kan Agus. Di luar daripada ini, yang coba lagi campur dengan permasalahan ini, membuat runcing masalah ini, masyarakat menilai. Dan saya menganggap itu adalah seorang provokator. Sudah tidak sesuai dengan konteks lagi. Gitu kira-kira, ya.